Cak Soleh. Hari-hari ini kita disuguhi sebuah tontonan drama politik, bukan drama Korea. Kalau drama Korea itu isinya percintaan, ada sebuah tangisan, ada sisi humanisme. Tapi kalau drama politik di Indonesia, kita disuguhi sesuatu akrobat politik yang sama sekali tidak menarik, justru membosankan. Tapi apa yang mau saya bahas, jangan lupa like, subscribe channel Cak Soleh supaya saya tambah semangat untuk membuat konten-konten yang inspiratif, yang menarik dalam persoalan politik, persoalan hukum, tapi kaitannya selalu memberikan pencerahan kepada masyarakat. Nah, drama politik di Indonesia yang saya maksud di dalam konten video kali ini adalah bagaimana partai-partai politik rame-rame dalam pilkada justru tidak mencalonkan kadernya sendiri. Dan ini terjadi di beberapa daerah. Konteks video ini adalah kita melihat sisi kota Surabaya. Bagaimana di sini banyak partai politik yang dia mendapatkan kursi di DPRD, tapi mayoritas partai tidak mencalonkan kadernya sendiri. Ambil contoh misalnya Partai Kebangkitan Bangsa justru mencalonkan mantan Kapolda. Ada Gerindra, ada Demokrat, ada PAN, nanti disusul gerbong PKS, juga kabarnya Nasdem, juga ada PSI. Mereka akan ngumpul mendukung bukan kader, tapi satu orang. Ini menurut saya adalah sebuah presiden politik yang sama sekali menjemukan, sebuah presiden politik yang tidak menarik. Justru kalau saya boleh mengatakan ini mengkhianati para kadernya sendiri, mengkhianati para pemilihnya yang pada saat pemilu kemarin mereka mencoblos Partai Gerindra, mereka mencoblos PKB, Nasdem, Demokrat, apalagi PKS dan lain-lain, PSI juga itu tadi ya. Kenapa saya katakan begitu? Sebab idealnya sebuah partai mereka punya pengurus, idealnya sebuah partai mereka punya kader, dan kader ini tentu jumlahnya bukan puluhan, kader ini jumlahnya bisa ratusan, bisa ribuan. Kenapa saya katakan bisa ribuan? Mereka punya struktur di tingkat DPC, mereka punya struktur di tingkat PAC, kecamatan, mereka punya struktur di tingkat ranting. Kalau misalnya di kota Surabaya yang berpenduduk 3 juta lebih ini, pengurus-pengurusnya di kota Surabaya tidak ada yang layak. Di Sidoarjo mereka punya pengurus, di Gresik punya pengurus, di Jawa Tengah mereka punya pengurus, di Jakarta mereka punya pengurus. Kenapa mereka tidak ngambil aja kader di Jakarta untuk dicalonkan menjadi calon wali kota? Kenapa justru mencalonkan jenderal mantan Kapolda yang dia nggak pernah duduk di kepengurusan partai politik? Saya tidak mencoba melihat apakah MA Mahfud Arifin ini layak atau tidak. Tetapi konten ini kita pengen fokus melihat idealnya partai-partai yang punya kursi, yang dimandatkan oleh masyarakat ini harus mencalonkan kader sendiri, bukan orang lain. Kalau bukan kadernya sendiri, kader partai lain, mereka koalisi di situ. Mereka dapat apa? Misalnya nggak dapat wali kota, mereka dapatnya calon wakil wali kota. Sungguh ironis ketika partai-partai ini tidak mencalonkan baik itu calon wali kota maupun wakil wali kotanya, sama sekali tidak ada dari unsur partai politik. Jika PDI Perjuangan juga mencalonkan calon wali kotanya itu bukan kader sendiri, maka selesailah prahara politik di kota Surabaya. Semua partai tidak mencalonkan kader partai politik. Sehingga saya bisa mengatakan kalau Anda pengen maju pilkada tidak perlu aktif di partai politik. Kalau Anda pengen jadi bupati, pengen jadi wali kota, tidak perlu aktif di partai politik. Cukup Anda cari uang yang banyak,
Cukup Anda di birokrat misalnya, nanti partai-partai akan DP-DP mencalonkan Anda. Ini yang menurut saya tidak boleh sebenarnya terjadi. Tapi kalau sudah terjadi, saya ingin mengingatkan kepada publik, publik harus sadar, publik harus bisa mengingatkan partai politik bahwa cara partai politik seperti ini menurut saya adalah sebuah tradisi yang sangat tidak bagus. Bagi saya, seberapa kecil partai itu, seberapa besar partai itu, idealnya dia mencalonkan kadernya sendiri. Cari kader yang terbaik di antara yang terjelek, kalau memang tidak ada yang terbagus di situ. Nggak bisa dong kita mengatakan, ya memang kalau memang nggak ada, adanya Pak MA, nggak bisa. Anda menjadi partai politik, Anda punya kaderisasi di situ, Anda punya pelatihan di situ. Tentu waktu 5 tahun, itu adalah waktu yang cukup untuk memunculkan kader sendiri bahwa ini loh, Gerindra punya yang terbaik, PKB punya kader terbaik, Nasdem punya kader terbaik, Demokrat dan lain-lain punya kader terbaik. Bukan tiba-tiba buka pencalonan, tapi yang didukung, yang dicalonkan adalah orang lain yang sama sekali menurut saya prestasinya pun juga dipertanyakan. Apa prestasinya di kota Surabaya? Apa kemampuannya di dalam pembangunan kota Surabaya? Apa yang sudah dilakukan untuk masyarakat Surabaya? Juga nggak jelas. Tiba-tiba rombongan berbondong-bondong mendukung salah satu calon. Saya menjadi mau tertawa itu ini partai politik, nggak ditertawai ini itu faktanya ini adalah terjadi. Jadi ini kita tinggal menunggu ini PDI Perjuangan. Kita berharap semoga PDI Perjuangan tidak mencalonkan orang lain, tapi kadernya sendiri. Jelek atau baik, itu adalah kader sendiri, sudah dipupuk 5 tahun, apalagi kayak misalnya wakil wali kota sudah hampir 10 tahun. Wakil wali kota Surabaya itu adalah kader PDI Perjuangan, maka idealnya adalah kader sendiri yang dicalonkan. Saya ingin mengingatkan sekali lagi kepada masyarakat, ayo kita kritisi partai-partai ini yang tidak punya keberanian mencalonkan kadernya sendiri. Karena ini menjadi presiden buruk, supaya ke depan tidak terjadi lagi. Partai harus, sekali lagi, partai harus mencalonkan kader sendiri dalam setiap momentum pilkada di kota manapun, di kabupaten manapun di Indonesia ini.